Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan melalui kebaktian Jumat Agung. Satu kasih karunia Tuhan jikalau hari ini kita masih bisa bersama-sama memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib melalui kebaktian Jumat Agung. Oleh sebab itu, mari kita akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah ini. Kita masuk di dalam doa teduh. Doa teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali kebaktian ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dari PPK nomor 55 di Bukit Joljota Nampak Salihu. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Di Bukit Joljota nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghinakan salibnya, namun bagiku lapang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan yang tercurah bagi kami sampai detik ini. Terlebih-lebih ya Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita, boleh menikmati perdamaian antara Engkau dan kami manusia berdosa. Terima kasih Bapa, sungguh satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga sampai detik ini Tuhan, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu indah hari lepas hari di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh memperingati bagaimana pengorbanan-Mu untuk kami, bagaimana Engkau mengasihi kami sehingga Engkau rela memberi diri-Mu untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mohon ya Tuhan, pimpinlah kebaktian kami dan biarlah setiap kami yang hadir dan beribadah kepadamu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu indah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan memberkati kebaktian kami ini dari awal sampai selesai. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk ayat firman Tuhan yang mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini, kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah satu-satunya ya jalan menuju keselamatan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap percaya kepadanya dan memegang janji-janjinya, sehingga kita bisa menikmati segala anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian PPK nomor 54. Bawalah aku dekat ke salib-Mu. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Dekat ke salib-Mu.
Mari bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Saya mengajak jemaat untuk semua berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa doa syafaat yang akan kita doakan dalam kebaktian Jumat Agung ini. Yang pertama, kita memohon pengampunan atas segala kelalaian dan kelemahan kita di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan semangat yang berkobar-kobar bagi seluruh gereja Tuhan untuk mengabarkan Injil ya dimanapun berada. Yang kedua, kita berdoa juga untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di dalam menghadapi suasana yang begitu mengkhawatirkan saat ini. Kiranya Tuhan boleh menolong dan berbelas kasihan atas bangsa dan negara kita ini sehingga penderitaan dan penyakit yang sedang kita hadapi ini bisa segera terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, kita berdoa untuk setiap jemaat GP Kris Sidoarjo khususnya, kiranya senantiasa setia mengiring Kristus, karena hanya Kristuslah yang dapat diandalkan dalam segala hal dan sepanjang zaman. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keempat pokok doa ini kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih jikalau pada saat ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk menaikkan setiap doa-doa kami di hadapanmu. Terlebih dahulu ya Tuhan, kami secara pribadi memohon ampun jikalau ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam setiap tutur kata, perbuatan, dan kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu kami boleh dikuduskan, disucikan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh layak untuk membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan untuk selalu datang di hadapan-Mu, dan Engkau selalu menerima kami dengan kasih-Mu. Oleh sebab itu, dengan penuh keberanian, saat ini Tuhan kami membawa doa-doa kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong baik itu para hamba Tuhan, juga majelis dan seluruh jemaat yang ada. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberikan kekuatan bahkan semangat yang berkobar-kobar untuk terus memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada, sehingga Injil Tuhan ini boleh diperdengarkan di seluruh muka bumi, bahkan orang-orang yang belum pernah mendengar, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mengaku percaya kepada Engkau. Juga kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk pemerintah dan masyarakat di negara Indonesia ini. Tuhan, kami terus memohon untuk belas kasihan-Mu dalam kondisi yang begitu mencekam dan mengkhawatirkan, di mana saat ini kami terus menghadapi penyakit yang sangat sulit sekali untuk pengobatannya. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kesehatan bagi pemerintah kami, juga bagi tenaga medis yang ikut membantu untuk pengobatan dan penyembuhan, juga setiap masyarakat yang ada, supaya kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain
untuk bisa melawan penyakit ini dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, biarlah negara Indonesia ini boleh segera dipulihkan kembali, dan juga segala ketersediaan pangannya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati, sehingga dalam menghadapi krisis ini sekarang, kami tidak kekurangan kebutuhan pokok, tapi tetap tersedia ya Tuhan oleh kemurahan hati-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, terutama GP Kris Sidoarjo ini, kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk tetap setia mengiring Kristus. Apapun kondisi yang kami hadapi, kami boleh tetap mengiring Tuhan, bahkan tetap menyimpan janji-janji-Mu di dalam hati kami, sehingga kami beroleh kekuatan untuk menghadapi hari esok, bahkan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan sempurnakan sehingga menjadi doa yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian yang disampaikan oleh Saudari Renata, dan sekalian nanti pujian ini boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jika dibandingkan dengan keadaan kita saat ini tidak sebanding dengan penderitaan Yesus Kristus, maka kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Saya akan menaikkan pujian, Dia memilih disalib. Tuhan segala
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan bagi kami. Di tengah-tengah situasi kami saat ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berhimpun bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di dalam momen spesial ini, yaitu memperingati kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kesempatan ini benar-benar menjadi kesempatan di mana kami boleh menerima firman Tuhan yang hidup, yang dapat mengubah hidup kami, yang dapat menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan terus mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, agar kami yang mendengar sungguh diberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu harapan kita semua berada di dalam keadaan yang sehat. Ya, puji Tuhan, jikalau saya secara pribadi juga hari ini boleh dalam keadaan yang sehat, dan harapan saya Bapak Ibu juga tetap di dalam keadaan yang sehat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan atau memperingati Jumat Agung, ya, di mana kita sudah tahu semua bahwa Jumat Agung itu kita memperingati penderitaan Kristus atau kematian Kristus di atas kayu salib. Dan tentu ini tidak hanya bicara soal tangisan atau penderitaan, tetapi juga bicara tentang sukacita orang percaya kepada Kristus, karena lewat kematian Kristus kita beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara, kematian Yesus tentu telah membuka jalan bagi kita, yaitu jalan yang semula tertutup oleh dosa dan tidak bisa dilalui oleh siapapun. Tetapi oleh pengorbanan Kristus Yesus, jalan itu telah terbuka dan setiap kita boleh memiliki akses datang kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di dalam peringatan Jumat Agung tahun ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu tema, yaitu Ia buka jalan. Ia buka jalan. Mari kita baca dasar firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita perhatikan bahwa di dalam setiap zaman tentu memiliki tantangan tersendiri atau memiliki kesusahannya sendiri. Kalau kita ingat mungkin masa 20 atau 30 tahun yang lalu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sangat berbeda dengan zaman kita saat ini, di mana zaman ini memiliki tantangan sendiri dan zaman 20 atau 30 tahun yang lalu juga memiliki tantangan tersendiri. Yang jelas saudara-saudara, bahwa setiap zaman itu memiliki tantangan. Tidak ada satu zaman yang tidak memiliki tantangan atau kesulitan. Bahkan ketika kita hari-hari ini mengalami satu masa di mana semua orang menjadi resah dan menjadi takut, ini juga menjadi tantangan di zaman ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 itu, kita melihat bahwa ada sebuah keadaan di mana orang-orang Kristen yang dulunya berlatar belakang agama Yahudi dan mereka telah menjadi Kristen sekarang atau di zaman di mana firman Tuhan ini dicatat, dikatakan bahwa orang-orang Kristen itu pada akhir abad yang pertama mereka mulai kembali kepada agama mereka sebelumnya, yaitu agama Yahudi. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ada berbagai penderitaan, ada berbagai tantangan yang mereka hadapi. Mereka menjadi kecewa kepada orang-orang Kristen yang tidak dapat memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu terutama mengenai kerajaan secara lahiriah. Orang-orang mengharapkan kerajaan atau kerajaan secara lahiriah, tetapi setelah menjadi Kristen ternyata mereka tidak mendapatkan itu dan mereka menjadi kecewa, saudara-saudara. Ditambah dengan tantangan-tantangan yang lain, karena dengan mereka menjadi orang Kristen ada banyak godaan-godaan di luar sana, terutama dari agama-agama Yahudi yang terus-menerus menawarkan kepada mereka hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh dengan sesuatu yang menarik mereka untuk kembali kepada agama sebelumnya. Dan akhirnya saudara-saudara, pada zaman itu ada banyak orang Kristen yang dulunya beragama Yahudi atau menganut agama Yahudi, dan setelah mereka menjadi Kristen, karena berbagai tantangan yang terjadi, akhirnya mereka meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada agama Yahudi mereka yang dulu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Maka penulis Ibrani, saudara-saudara, menulis surat kepada mereka untuk menguatkan mereka agar mereka tetap berada di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudara, penulis Ibrani menyampaikan surat kepada mereka yang berisi tentang apa? Tentang pengajaran atau dasar-dasar iman Kristen dengan menekankan pentingnya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi penulis Ibrani menekankan dasar-dasar iman kepada mereka, menjelaskan kembali kepada mereka apa yang telah dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan mereka, agar iman mereka tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, hal ini dipandang penting oleh penulis Ibrani, karena dengan memahami kebenaran firman Tuhan, maka setiap jemaat akan mengalami perubahan pola pikir sehingga mereka tidak gampang terombang-ambingkan oleh ajaran apapun. Mereka akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah.
Karena itu saudara-saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini tadi, kita melihat bahwa begitu jelas ditulis oleh penulis Ibrani ini bagaimana Kristus Yesus oleh darahnya telah membuka jalan bagi kita, sehingga setiap kita memiliki keberanian untuk datang menghadap hadirat Allah yang kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu zaman kita hari ini tidak sama dengan zaman ketika surat Ibrani ini ditulis. Atau kalau kita lihat abad yang pertama itu, tidak sama dengan zaman kita hari ini. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa zaman ini pun juga memiliki tantangan yang akan menyeret kita untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, tentu dengan banyaknya penderitaan, banyaknya tantangan, berbagai hal yang membuat kita menjadi tertekan, saudara-saudara, baik secara ekonomi dan macam-macam, saudara-saudara, lebih-lebih dengan berbagai macam ajaran-ajaran sesat hari ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan membaca firman yang sudah kita baca tadi ini akan menguatkan kita kembali agar kita jangan menjadi lemah. Tetapi kita harus memikirkan baik-baik bahwa kehidupan kita yang ada sampai hari ini bukan kehidupan yang gampangan. Hidup kita yang kita hidupi hari ini adalah hidup yang didasarkan pada pengorbanan Kristus, perjuangan Kristus, ketaatan Kristus kepada Bapa, hingga akhirnya kita menjadi ada sebagaimana kita ada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana seharusnya kita memandang atau menghadapi setiap tantangan zaman atau setiap tantangan di zaman kita? Kalau tadi di dalam jemaat yang menerima surat dari penulis Ibrani ini dikatakan bahwa mereka dinasehati tentang ajaran-ajaran dasar iman Kristen. Nah, apakah ajaran-ajaran dasar itu di zaman kita juga kita perlukan? Ya, tentu saja saudara-saudara. Karena tantangan zaman yang berbeda sekalipun tidak dapat dihadapi dengan hal lain kecuali kita kembali kepada dasar iman yang benar, sehingga kita semua bisa menghadapi zaman ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memandang dan menghadapi zaman ini? Di ayat 19 dan 20 tadi dikatakan bahwa oleh darah Yesus jalan telah terbuka bagi kita sehingga kita bisa masuk ke dalam tempat kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di perjanjian lama, dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam ruang kudus atau ruang maha kudus itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, kecuali imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu untuk mewakili orang di dalam mempersembahkan korban pendamaian. Korban pendamaian itu hanya bisa dilakukan, saudara-saudara, 1 kali dalam 1 tahun. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini sangat-sangat sulit untuk bisa masuk ke ruang maha kudus itu. Hanya imam besar yang bisa masuk ke sana, karena ada sekat yang memisahkan setiap umat itu sehingga tidak dapat masuk secara langsung. Dan apa yang dijelaskan kepada kita tadi sebagai dasar iman kita, dikatakan bahwa Yesus Kristus telah membuka jalan sehingga kita bisa memiliki akses masuk ke ruang maha kudus itu, ke tempat kudus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bersyukurnya kita. Ya, betapa bangganya kita karena jalan yang dulu tertutup karena dosa, sehingga kita tidak dapat masuk. Sekarang oleh Yesus Kristus kita beroleh akses masuk tanpa ada penghalang lagi.
Sekarang dengan penuh keberanian kita bisa masuk kapan saja ke tempat kudus itu. Kita dapat menghadap hadirat Allah masing-masing secara pribadi untuk bisa masuk ke dalam tempat kudus atau ke menghadap hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Tuhan bagi kita di zaman ini tentu sangat-sangat memberkati kita, di mana untuk sementara waktu kita tidak dapat bersama-sama di dalam satu ruangan. Tetapi apakah itu membatasi kita untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan? Tentu saja tidak. Masing-masing keluarga hari-hari ini kita bersyukur mereka bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Kelompok-kelompok kecil ini boleh datang ke hadirat Tuhan tanpa ada hal yang membatasi. Karena apa? Karena Kristus telah membuka jalan bagi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, hal apa yang dapat kita takuti jika jalan itu sudah dibuka oleh Tuhan? Adakah sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Adakah sesuatu yang menghambat kita untuk bisa datang ke hadirat Allah yang kudus? Apakah sakit penyakit menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Apakah kesulitan ekonomi menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Apakah COVID-19 ini bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita. Maka Anda dan saya, saudara dan saya, bisa masuk kapan saja, bisa menghadap Tuhan kapan saja. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, kita bisa datang kapan saja dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi kita. Saudara, ini luar biasa. Maka berbahagialah kita yang mengerti akan dasar iman yang demikian. Karena ketika kita tidak mengerti ini, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat kasihan. Karena kita merasa bahwa persoalan kita bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Saudara, mari kita pikirkan ini baik-baik, bahwa oleh karena Kristus telah membuka jalan bagi kita, maka kita boleh datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Tidak ada lagi rasa takut, tidak lagi ada rasa bimbang, tidak ada lagi ketakutan di dalamnya, tetapi yang ada adalah keberanian. Karena apa? Kristus telah membuka jalan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal pertama yang perlu kita renungkan, yaitu bahwa dengan dibukanya jalan, maka kita boleh datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Hal yang kedua, saudara-saudara, di ayat 22 dan 23, di sana dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita renungkan pada saat ini yaitu datanglah dengan penuh hormat dan penuh keyakinan. Kalau yang pertama tadi, bahwa dengan dibukanya jalan bagi kita, kita boleh datang dengan penuh keberanian. Hal yang kedua, saudara-saudara, dengan jalan yang telah dibuka itu dan dengan pengorbanan Kristus itu, kita boleh datang dengan penuh hormat dan penuh keyakinan. Saudara-saudara, kenapa hal ini harus kita lakukan? Dikatakan tadi bahwa di dalam membuka jalan bagi kita, Yesus Kristus mengorbankan diri. Yesus Kristus membayar harga dengan nyawanya sendiri. Saudara, ini bukan barang murahan, ya. Ini adalah barang yang sangat mahal dan tidak seorang pun bisa melakukan hal ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, ketika kita melewati jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan itu,
mari kita datang melewatinya dengan penuh rasa hormat dan penuh keyakinan. Karena jalan itu dibuat bukan dengan hal yang murah, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan barang yang mahal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika kita menghampiri tahta Allah, melewati jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan, kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang dengan apa? Dikatakan tadi bahwa datanglah dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas. Tidak ada sebuah beban, tidak ada sesuatu yang merintangi hati kita, tidak ada yang membebani hati kita. Yang ada adalah hati yang tulus, memandang kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dengan hati yang tulus ikhlas. Itu menjadi satu penghormatan kita kepada Dia yang telah berkorban kepada kita. Dan dikatakan lagi saudara-saudara, kita boleh datang dengan apa? Dengan satu keyakinan yang teguh. Ada keyakinan yang teguh bahwa ketika kita datang melewati jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan itu, kita tidak akan ditolak. Karena apa? Dikatakan tadi bahwa kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, benar-benar kita layak di hadapan Tuhan. Karena Allah telah melayakkan kita, maka harus datang dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan menolak kita. Dan hal berikut dikatakan saudara-saudara bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan rasa hormat, kita harus tetap berpegang teguh pada janjinya. Karena Ia adalah Allah yang setia. Dan di ayat 25a dikatakan tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara-saudara, dengan keseriusan kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, itu menjadi sebuah komitmen kita untuk rasa hormat kepada Tuhan, untuk menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan, yaitu komitmen untuk tetap dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak dengan menjauhkan diri. Nah, karena itu saudara-saudara, seperti apa yang sudah katakan tadi, bahwa terkadang persoalan setiap zaman itu, tantangan zaman kita ini dapat saja membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan akan terus menarik kita untuk datang kepadanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita menaruh hormat kepada Dia. Mari kita menaruh keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Karena hanya melalui Kristuslah kita beroleh jawaban dari setiap tantangan yang kita alami di setiap zaman kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berdoa hanya saat kita butuh, bukan? Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh hati. Kita masih mendua hati. Di sisi lain kita pengen mendapat berkat dari Tuhan, tetapi di sisi lain juga kita pengen melakukan apa yang kita kehendaki sendiri. Nah, bagaimana hal ini bisa berjalan bersamaan, saudara-saudara? Bukankah ini sama saja kita menduakan Tuhan? Di sisi lain kita dekat dengan Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga mau jalan dengan pola pikir kita sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam poin yang kedua ini firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah, ya, kita harus sadar dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah berkorban bagimu. Dan Yesus yang berkorban itu, saudara-saudara, sanggup menolongmu. Sanggup menolongmu. Karena itu datanglah. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan. Hormatilah Tuhan. Dan takutlah akan Dia. Apakah kita sungguh-sungguh mendengar firman ini, saudara-saudara?
biarlah dengan penuh kesadaran agar kita dapat menikmati jalan Tuhan. Penuh kesadaran menanggalkan segala cara kita, menanggalkan segala sesuatu yang merintangi kita, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan penuh hormat dan penuh keyakinan bahwa setiap persoalan kita di zaman ini Tuhan akan selesaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita ingat bersama-sama dari firman Tuhan ini dikatakan di ayatnya yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan di ayat 25 bagian B dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, apa yang kita bisa tarik dari firman Tuhan yang barusan saya baca ini adalah ketika kita telah dibuka jalan menuju kepada hadirat Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah hiduplah sungguh-sungguh sesuai dengan jalan Tuhan itu. Hiduplah sungguh-sungguh sesuai dengan jalan Tuhan itu. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan jalan Tuhan? Dikatakan tadi, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan peristiwa COVID-19 saat ini yang terjadi di zaman kita ini, di waktu sekarang ini, tentu ada banyak orang yang menderita. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Mereka mungkin sedang berteriak hari ini. Mereka sedang minta tolong. Siapa yang dapat menolong mereka? Apakah kita mau pikir bahwa Tuhan langsung turun dari sorga dan memberikan pertolongan dengan membawa segudang beras, dengan membawa segudang kebutuhan mereka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya bagi kita untuk benar-benar menghidupi firman Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh sesuai dengan jalan Tuhan. Bagaimana kita menaruh perhatian dan kasih kepada saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang seiman. Apakah kita sedang memikirkan untuk menyimpan lebih banyak untuk diri sendiri? Karena kita tahu bahwa besok mungkin akan kehabisan stok, akan ada peristiwa kelaparan, maka kita mulai menimbun untuk diri kita sendiri. Apakah itu sesuatu kehidupan Kristen yang baik? Tentu tidak, saudara-saudara. Di momen Jumat Agung ini, justru kita diajak oleh Tuhan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan sebagaimana Kristus menghidupi firman itu sendiri. Dengan cara apa? Rela berkorban. Maukah kita merelakan diri kita, merelakan apa yang kita punya untuk bahu-membahu membantu mereka yang sedang dalam kesusahan? Saudara-saudara, saya secara pribadi juga sedang mengumpulkan hal ini. Dan Tuhan telah memberikan jawaban di mana ada kesempatan untuk bisa berbagi kepada sesama kita. Walaupun hal ini tidak perlu diekspos Bapak Ibu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana masing-masing kita, saudara dan saya, menyadari tanggung jawab kita bahwa kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang meneladani Kristus, di mana Dia menyatakan kasih-Nya di dalam buktinya nyata, yaitu merelakan diri untuk berkorban bagi kita umat pilihan-Nya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Maukah kita memperhatikan satu dengan yang lain? Maukah kita berkorban untuk saudara-saudara kita dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Mari kita memikirkan hal ini.
agar iman kita tidak menjadi iman yang sia-sia. Tidak menjadi iman yang hanya berputar-putar di akal. Tidak hanya iman yang berputar-putar di dalam pengetahuan saja, tetapi iman yang dinyatakan dan diwujudkan di dalam perbuatan nyata kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah momen Jumat Agung ini, di mana kita bersama-sama merenungkan akan penderitaan Kristus, bahwa oleh penderitaan Kristus kita boleh hidup. Penderitaan kita hari ini bila dibandingkan dengan penderitaan Kristus, saudara-saudara, tidak ada bandingnya. Tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus. Tetapi yang paling penting adalah menyadari bahwa jika kita sudah diselamatkan oleh Kristus dengan cuma-cuma, maka persembahkan hidupmu juga kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Tanpa harus menuntut balas, tanpa harus mengharapkan imbalan, tetapi lakukanlah dengan terus giat, dikatakan tadi, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan kapan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, atau bisa kapan saja. Tetapi saudara-saudara, pergunakan waktu yang ada. Waktu kita sangat singkat, maka gunakanlah waktu itu untuk benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus memberkati kami, mengingatkan kami terus bahwa kami hidup untuk Kristus. Dan di tengah-tengah dunia ini, Allah mempercayakan banyak hal kepada kami untuk kami kerjakan. Tuhan karuniakan kepada kami hati yang tulus ikhlas, hati yang terbeban, agar kami dapat menunjukkan iman yang sesungguhnya itu di dalam perbuatan nyata kami. Setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman hari ini, biarlah Roh Kudus menolong mereka untuk mengambil bagian di dalam pelayanan apapun, termasuk di dalam pelayanan kasih. Mereka boleh melihat orang-orang di sekitar mereka. Apakah ada orang-orang yang mengalami kesulitan? Biarlah setiap jemaat-Mu boleh mengambil bagian di dalamnya untuk menjadi berkat. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, kiranya boleh semakin menguatkan kita untuk mau melayani Tuhan dengan kasih. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian, apa kau melayani tanpa kasih, dengan sambil kita mengumpulkan persembahan. Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih?
menyembah Tuhan dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih ilahi, dengan kasih, dengan kasih ilahi. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan hati Tuhan kepada kami semua jemaat-Mu sampai detik hari ini. Engkau terus memelihara kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu saat ini kami sudah mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan bagi gereja kami. Berkati keluarga-keluarga dan tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Tuhan boleh menambahkan berkat-Mu bagi mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang masih belum bisa memberi, kiranya Tuhan boleh membukakan berkat-Mu bagi mereka. Sehingga di masa-masa yang akan datang, mereka juga boleh memberi. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Doa berkat nanti disampaikan oleh Pendeta Peniel dan saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu untuk doa teduh. Warta jemaat pada pagi hari ini, yang pertama, kami ucapkan terima kasih bagi setiap jemaat yang dengan setia mengikuti kebaktian keluarga. Juga kepada saudara-saudara yang telah melayani bersama, baik liturgos, musik, dan tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, saudara-saudara, kami sampaikan bahwa kebaktian Paskah Minggu tanggal 12 April 2020 masih dilaksanakan secara online atau dalam bentuk ibadah keluarga. Mari saudara-saudara kita terus gunakan kesempatan ini untuk lebih maksimal lagi di dalam melayani Tuhan dan juga dengan lebih sungguh-sungguh lagi hidup di hadapannya. Walaupun mungkin kita belum tahu kapan akan beribadah bersama di gereja, tetapi selagi masih ada kesempatan,
gunakanlah kesempatan ini untuk terus hidup bagi Tuhan lebih sungguh. Yang ketiga, saudara-saudara, kami terus tetap mengingatkan kembali untuk persembahan minggu maupun juga untuk persembahan perpuluhan. Bapak Ibu sekalian dapat mengirimkan melalui rekening gereja atau juga bisa menitipkan ke pastori ya, melalui pendeta Peniel, atau juga bisa untuk sementara disimpan di rumah masing-masing di amplop yang khusus Bapak Ibu supaya tidak kecampur dengan yang lain, dan nanti akan diserahkan ketika ibadah bersama di gereja. Ya, kami tetap mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah dengan penuh sukacita memberikan persembahan untuk terus membantu pelayanan kita atau mendukung pelayanan kita supaya tetap bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, saudara-saudara, kami tetap mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk tetap mengikuti doa pagi atau renungan pagi yang terus dikirimkan melalui WA setiap pagi. Kiranya hal ini, saudara-saudara, melalui firman-Nya, iman kita boleh semakin dibangun, lebih-lebih di dalam menghadapi zaman ini. Demikian saja warta gereja yang dapat kami sampaikan. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.